Mari saudara kita flashback jauh ke belakang. Ketika Daud terima panggilan, remaja toh, Daud. Hanya ada dua pribadi dalam perjanjian lama yang mewakili Yesus Tuhan kita. Satu Yusuf di kitab Kejadian dan dua Daud di kitab Samuel. Dan dua-dua punya hal yang sama yang Yesus alami. Satu, mereka juga dibenci bukan oleh orang lain tapi saudara-saudara sendiri. Dua, mereka juga dijual. Walaupun Daud nggak pakai uang, tapi dia dijual oleh kakak-kakaknya. Dan dua orang ini jadi figur Yesua dalam perjanjian lama dan itu sangat indah. Nah saudara, bayangkan anak gembala, bukan anak seorang gembala, dia itu gembala domba. Yang begitu, nggak punya masa depan. Saudara bayangkan. September 84 waktu saya di Salatiga, melayani mahasiswa KSW, saya dapat sebuah fotokopi tentang kitab Mazmur 23. Sayang, sampai hari ini saya lupa siapa pengarangnya. Buku itu terbitan mana? Dari bahasa Inggris diterjemahkan. Soal Mazmur 23. Dan saya belum ketemu buku itu lagi. Nah, Mazmur 23 itu membahas ternyata tentang Daud sendiri. Itu pertama kali saya melihat indahnya Mazmur 23. Jadi Daud itu berkata tentang dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Lalu dia aplikasikan, kalau aku saja dengan domba-domba papaku sedemikian sayangnya, apalagi Tuhan terhadap Israel. Apa yang dia alami? Tiga aja saya sebut dalam tulisan itu sangat indah. Menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Itu yang saya paling suka tulisan itu. Saudara, pada zaman dulu gembala itu harus orang yang kuat, kekar, latihan perang. Dan biasanya anak sulung, tidak boleh anak bungsu. Kenapa Daud anak bungsu jadi gembala? Nah, ini kebongkar dari buku itu. Ternyata papanya itu nggak suka Daud. Pantas di Mazmur 51 ayat 7 dan Mazmur 27 ayat yang ke-10 ada ayat. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyebut aku. Lalu Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, aku dikandung dalam dosa dan diperanakkan dalam kesalahan. Mengapa ada dua ayat di pengakuan Daud? Ternyata dia itu anak tertolak. Seorang dosen ahli Yahudi, namanya pendeta John Paul, orang Indramayu, sekarang di Brisbane, Australia. Saudara, saya belajar banyak dari Om John Paul tentang sejarah Yahudi. Nah, saya tanya, Om John, apa arti ayat 51, pasal 51:7? Ternyata begini, dulu di Israel, kalau suami menuduh seorang istri itu serong, anak yang dikandung itu nggak diakui, dia itu anakku dari suami ini. Maka waktu pengadilan para imam tidak terbukti bahwa istri ini selingkuh, tapi suami tetap nggak mengakui kalau itu anaknya. Maka hukum Yahudi pada itu harus berkata, ibu ini kalau ditanya orang kandungan berapa bulan segala macam harus jawab begini, aku ini mengandung dalam kesalahan, dalam dosa, dan kalau kamu melahirkan nanti dalam kesalahan. Itu artinya anak ini nggak diakui oleh bapaknya. Nah, si ibu dia sakit hati juga. Ini anakmu, kamu nggak mengakui. Lalu dia suka marah kepada Daud dalam kandungan. Gara-gara kamu nak, papamu benci aku sekarang. Jadi bayangkan, saudara, sejak dalam kandungan Daud itu tertolak. Saya baru ngerti sejarah itu. Nah, maka itu Isai nggak suka anak bungsu ini. Nah, dia nggak boleh membunuh karena dia orang Israel. Membunuh hukumnya keras sekali. Nah, dia cari akal. Bagaimana cepat mati anak ini? Aku nggak suka dia. So, jadi gembala saja. Saudara, zaman itu gembala itu musuhnya dua. Satu binatang buas. Dua itu perampok. Nah, binatang buas dan perampok itu kalau mau mencuri domba-domba itu, mereka nggak pernah memperhatikan domba. Yang mereka perhatikan itu si gembala. Di situ saya dapat pengertian tentang Mazmur 121. Penjaga Israel nggak pernah tertidur, apalagi terlelap. Penjaga Israel setia. Aduh, saya menangis betul baca buku itu, saudara. Nah, jadi waktu para perampok dan binatang buas itu mengintai, ingin mencuri domba-domba itu, yang mereka lihat itu si gembala. Harapan mereka ngantuklah gitu. Bayangkan dombanya merumput, si gembala cari tempat teduh, karena angin enak, bisa dapat ngantuk. Nah, begitu si perampok dan binatang buas itu melihat si gembala nggak bangun-bangun dari ngantuknya, kepalanya tertunduk, dengan cepat mereka menyerbu itu. Tapi Daud tidak. Dia nggak pernah tertidur sebab dia pakai kecapi memuji Tuhan. Jadi para perampok dan para binatang buas paling benci kalau jadi gembalanya Daud. Nggak tidur-tidur tuh anak. Maka itu dia bisa berkata, engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku.
Jadi kambing dombanya Daud itu kambing domba yang paling aman. Sebab waktu mereka merumput, mata musuh tidak pernah bisa menangkap mereka. Maka itu mereka bisa makan dengan enak di depan para lawannya. Berarti arti ini, saudara, engkau membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, para gembala pada zaman itu nggak ada fertilisasi, nggak ada penyuburan rumput pada zaman itu. Ingat Israel daerah padang pasir. Jadi gembala-gembala yang baik itu kalau sore domba-domba sudah masuk kandang karena sobatnya tidur, gembala nggak boleh istirahat. Sore itu juga begitu kandang dia tutup, dia pergi cari ladang rumput buat kambing dombanya besok. Dan begitu dapat, masing-masing gembala pada zaman itu punya bendera sebagai tanda. Nah, kalau gembala sudah menancapkan sebuah benderanya di tanah itu, maka nggak boleh ada gembala lain yang menancapkan lagi di tempat itu. Itu jatahnya dombanya besok. Daud menyediakan makanan, membaringkan domba-domba di rumput hijau. Engkau menyegarkan jiwaku di air yang tenang. Ditulis begini, karena sungai Israel itu terjal-terjal gunungnya, maka sungai deras. Betul, saudara, Yordan itu sungai deras sekali. Nah, domba-domba gak akan pernah bisa minum dengan enak sebelum para gembala membuat bendungan di pinggir sungai. Itulah air tenang, domba baru berani minum. Kalau gembala yang malas terasa mau minum, mau mati urusanmu. Luar biasa. Dan saya bisa cerita banyak lagi tentang Mazmur 23. Jadi Isa itu bencinya sampai seperti itu, ingin memati aja anak ini, tapi dia gak bisa membunuh. Maka itu udah bisa berkata, siapa aku dan siapa keluargaku sampai engkau membawa aku sedemikian. Coba renungkan. Saudara, kalau kita ingat, ini kalau bicara tentang istilah Indonesia, very afi, kalau saudara ingat, saya percaya kalau toh kita ketemu dia saat dia pun kan ngomong, siapa aku? Ibuku cuma tukang cuci pakaian tetangga. Ayahku cuma tukang becak saja. Masih ingat sejarah dia? Luar biasa. Nah, saudara bayangkan siapa Daud, siapa keluarganya ketika dia jadi raja atas Israel. Maka itu dia mengucap syukur, siapakah aku di hadapanmu ya Tuhan Yahweh. Inilah orang tahu berterima kasih atas hidupnya. Ayat 19. Maaf, saudara nanti baca lagi dengan teliti. Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Berarti Daud gak punya kata-kata lebih jauh lagi. Ayat 19. Dan hal ini dalam nama Yesus. Masukkan dalam roh kami, setrum kami semua dalam nama Yesus. Saudara, saya pernah menyampaikan kebenaran ini. Tapi ada orang gak pernah ngerti karena hatinya tumpul. Saudara. Maka itu siang ini serius, saudara, dengarkan baik-baik. Ini dahsyatnya kalau bicara soal cinta berhubungan keturunan. Ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Yahweh. Saudara perhatikan ungkapan hati Daud, masih kurang. Saya merenungkan katanya. Engkau sudah begitu baik, engkau sudah begitu dahsyat, engkau sudah begitu luar biasa membawa aku dari anak yang gak disukai papa mama, mereka benci aku, mereka ingin aku mati. Ternyata engkau membawa aku sampai jadi raja. Coba renungkan nih. Nah, Daud merasakan sesuatu dari hati Tuhan. Ternyata bagi Tuhan, untuk itu masih kurang. Ketika Daud merasakan, engkau masih berasa kurang, Tuhan, tentang hidupku ini. Nah, kalau Daud sadar, Tuhan masih merasa kurang, berarti Daud tahu bahwa dari hidupnya akan diharapkan sesuatu lagi untuk memenuhi kekurangan yang Tuhan inginkan. Saya harap saudara nangkap maksud ini dalam nama Yesus. Setuju? Boleh? Saya ngerti? Nah, ketika Daud bisa mengerti rasa kurangnya Tuhan tentang dia sendiri itu, di situ Daud mencari apa yang harus aku berikan supaya kekurangan yang kau rasakan itu terpenuhi Tuhan. Nah, ini rahasianya saudara, dalam nama Yesus. Perhatikan ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Yahweh. Sebab itu engkau telah berfirman juga. Hai generasi yang ada. Saya bicara pada Tommy tadi. Gereja seharusnya bicara tentang ini, tentang cinta ini harus lebih banyak daripada tentang perpuluhan. Dalam nama Yesus saya berkata. Tapi gereja sekarang lebih banyak bicara tentang perpuluhan. Kenapa saudara? Karena kasus free sex ini saudara lebih jahat daripada teroris manapun juga. Free sex ini lebih ngeri dari AIDS yang sehebat apapun juga. Sebab kalau cinta tidak dimengerti dengan betul, hancur dunia ini.